Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Haleluya. Berikan tepukan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Kita sungguh bersyukur atas segala kebaikan Tuhan karena kita bisa segera lagi berkumpul bersama di tempat ini. Kita sungguh percaya dimanapun kita berada, Tuhan ada menyertai kita. Haleluya, jemaat Tuhan yang dikasihi Bapak Ibu semua. Kita mau bersyukur atas segala kebaikan-Mu, kebaikan Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa menyerahkan masa dan waktu ini ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur di atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih buat kebaikan-Mu, karena kami bisa berkumpul di tempat ini bersekutu bersama di dalam melakukan segala kehendak-Mu. Dan kami berdoa juga Tuhan, demikian juga jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Biar Engkau terus menyertai mereka, memberkati mereka Tuhan. Bahkan juga memberikan mereka perlindungan, keselamatan buat mereka semuanya Tuhan Yesus. Bapa yang baik bagi kami yang ada di sini Tuhan. Mari biar Engkau pimpin tuntun kami Tuhan di kuasa Roh Kudus. Merapi kami Tuhan. Setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Pada sore hari ini dan siang hari ini Tuhanlah yang memberkati kami. Yang biarlah urapan-Mu dari atas turun ke atas kami Tuhan. Untuk menyelenggarakan, untuk melakukan segala kehendak-Mu hari ini Tuhan Yesus. Bapa yang baik, ini kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa si iblis, segala kuasa-kuasa kejahatan, segala pemerintah-pemerintah di udara, bahkan segala roh kegelapan Tuhan itu semakin bersamakan, mengikat, menolak, menghancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Bapa yang baik, ini doa kami. Dan kami bersyukur atas segala kebaikan. Kami siap memuji yang Bapa Allah yang berkuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sedang berdoa. Haleluya. Dia suasana bersyukur atas segala kebaikan Tuhan saat pada sore hari ini. Inilah kami Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau lebih lagi. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Kau Tuhan Allah yang mulia. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Oh Jesus, kami meninggikan nama-Mu. Haleluya.
yang berkuasa. Ini kami Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Yang siap katakan sama-sama, amin. Haleluya, haleluya. Kita akan bersuka cita di hadapan Tuhan pada saat ini, amin. Haleluya, haleluya. Mari masuk gerbangnya. Percaya kepada Tuhan, haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia, Allah yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Tuhan,
sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi
Jadikanlah hidup kami Tuhan yang berkenan di hadapan. Kami merindukan kasih. Kami merindukan hadirat Tuhan Yesus, hadirat hanya bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Kau Bapa yang sangat baik, Kau Allah yang luar biasa. Haleluya. Amen. Jesus, mari kita semuanya. Hidupku mengenapi firman-Mu, nada mujizat sertai tiap langkahku. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, nada mujizat sertai tiap langkahku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Dan kami mau membuka telinga mata rohani kami, supaya Bapa firman-Mu benar-benar tertanam di dalam hidup kami, di dalam hati kami, sehingga firman-Mu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa di dalam hidup kami, dan hidup kami semakin diberkati, hidup kami semakin kuat di dalam Engkau, hidup kami akan semakin tertanam dan berakar di dalam Engkau Tuhan Yesus, dan kami semakin bergairah untuk mengiring Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah pendengaran firman Tuhan ini Tuhan Yesus, supaya firman ini haleluya jatuh di tanah yang baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersehati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala perkara-perkara yang memasukkan perhatian kami dari mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa, kami taklukkan semuanya di dalam nama Yesus. Dan kami haleluya istiharkan dimanapun tempat kami berada saat ini, ketika kami menonton live streaming ini Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan bersama kami Tuhan Yesus. Firman-Mu akan mengubah hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami mau belajar untuk tetap bersukacita, tetap berdoa, bahkan juga haleluya bersyukur senantiasa di dalam hidup kami Bapa. Amin. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau Bapa. Kami bersyukur, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kita bersama bertemu di dalam haleluya pendengaran firman Tuhan ini, dan saya percaya saudara semuanya tetap aman di rumah masing-masing, dan seperti yang dinasihatkan oleh pemerintah, kita tetap stay at home. Dan juga haleluya, kita mau supaya sekalipun kita stay at home, tapi rohani kita, roh kita tidak haleluya stay at home. Roh kita benar-benar haleluya senantiasa rindu untuk menyembah Tuhan. Bahkan saat ini saya percaya dimanapun saudara berada, mari persiapkan hati saudara, benar-benar terima firman Tuhan ini, dan haleluya yakini supaya firman Tuhan ini akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Saudaraku Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, mari buka bersama dengan saya di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Sekali lagi 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Saudara, ada 3 ayat di sini saya akan membacakan, dan saudara lihat Alkitab atau handphone saudara masing-masing. Ikuti bersama dengan saya membaca di tempat saudara masing-masing, dan dengan kiraan 1, 2, 3, mari 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini saudaraku Bapak Ibu sebenarnya sudah terlalu sangat sering kali kita dengar, sudah terlalu sangat sering kali kita baca juga. Bahkan saya percaya ada di antara kita, ramai di antara kita, banyak di antara kita yang sudah menghafal firman Tuhan ini. Dan sekalipun saudara tidak buka Alkitab, mungkin saudara sudah ingat 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 itu berbunyi demikian, saudaraku. Dan saya percaya ini sudah saudara tahu, saudara. Tapi hari ini kita mau mengingat kembali firman Tuhan ini. Kenapa? Sebab di dalam keadaan dunia sekarang ini, saudara, dunia yang tidak menentu ini, saudara, dunia yang saudaraku sepertinya membuat hati kita akan semakin gelisah, semakin merasa kesulitan. Tapi saudaraku, ada firman Tuhan yang memperingatkan kita. Ada firman Tuhan yang membuat kita tetap kuat. Ada firman Tuhan yang tetap memberikan saya dan saudara pengharapan di dalam hidup saya dan saudara. Nah, saudaraku, kalau kita lihat saudara, di sini dikatakan bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan bersyukurlah di dalam segala hal. Saudaraku, ada 3 hal yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Ada 3 hal. Yang pertama adalah bersukacita, yang kedua adalah tetaplah berdoa, dan yang ketiga, haleluya saudaraku, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Saudaraku, ada 3 hal yang kita mau belajar hari ini. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Saudaraku Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apabila firman Tuhan ini berkata bersukacitalah senantiasa, perkataan senantiasa itu saudaraku artinya apa? Artinya tidak ada had, tidak ada waktu penentu waktu di mana saudaraku tidak bersukacita. Artinya saudara apa? Artinya di dalam segala perkara yang ada di dalam hidup kita ini, baik itu di dalam hal-hal yang baik kita terima, baik itu di dalam hal-hal yang tidak baik kita terima, baik itu hal-hal yang tidak menyenangkan, baik itu hal-hal yang membuat hati kita gembira. Tapi firman Tuhan berkata bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Tidak ada saat firman Tuhan berkata bersukacitalah ketika kamu mendapatkan gaji yang demikian, atau bersukacitalah ketika kamu mendapatkan kenaikan pangkat dan sebagainya. Saudaraku, tidak demikian. Itu firman Tuhan mencatat dengan jelas bahwa saya dan saudara memiliki satu tanggung jawab di dalam hidup kita ini sebagai orang Kristen, yaitu kita harus bersukacita senantiasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, di dalam Amsal saudaraku dikatakan demikian. Amsal 15 ayat yang ke-13 dikatakan di dalam firman Tuhan ini demikian. Hati yang gembira, saudara,
Hati yang gembira, hati yang sukacita, hati yang gembira, itu akan membuat muka saya dan saudara berseri-seri. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Nah dengar, saudaraku, firman Tuhan mencatat di dalam Amsal bahwa hati yang gembira, hati yang sukacita senantiasa, itu akan membuat muka kita berseri-seri. Ketika saudaraku lihat teman saudara mukanya berseri-seri, itu artinya hatinya sedang bersukacita. Ketika saudara melihat orang yang lain dimanapun saudara pergi, saudara lihat mukanya berseri-seri, itu artinya mereka sedang bersukacita. Tetapi ketika saudara lihat muka temanmu atau orang yang di sekelilingmu, mukanya muram dan masam dan sebagainya, itu artinya hati mereka tidak bersukacita. Dan saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengar, hati yang bersukacita, yang gembira, akan membuat muka kita berseri-seri. Tetapi saudaraku, sebaliknya, firman Tuhan berkata kepedihan hati itu akan mematahkan semangat saya dan saudara. Dan saudaraku, di dalam keadaan sekarang ini, di mana saya dan saudara terkurung di rumah selama 14 hari yang sudah berlalu ini, dan ditambah lagi dengan 14 hari lagi, saudara mungkin sudah mulai berpikir bagaimana nanti saya gaji, saya pekerjaan saya, dan ini dan sebagainya. Saudaraku mungkin berpikir, saudaraku, kita sekarang ada lockdown sampai 14 hari bulan, ada pergerakan terhad sampai 14 hari bulan April. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan itu saja, saudaraku, kita tidak tahu lagi apa yang ke depan selepas itu, saudara. Mungkin akan disambung, mungkin tidak akan disambung, itu kita tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, saudara, bahwa ada 14 hari lagi ke depan, kita mungkin tetap di rumah. Dan mungkin ada yang mulai berpikir bagaimana nanti pekerjaanku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada diramalkan bahwa kedepannya lagi, sekalipun mungkin pergerakan terhad ini sudah ditiadakan pada 14 hari bulan, ditamatkan pada 14 April ini. Tapi saudaraku, ada orang yang meramalkan bahwa kedepannya lagi, saudaraku, ekonomi itu belum tentu pulih seperti sedia kala. Dan ada banyak company nanti, ada banyak syarikat, ada banyak majikan-majikan yang akan menutup perusahaan, menutup syarikat, karena tidak boleh lagi bangkit kembali selepas daripada penutupannya sudah sekian lama ini, saudara. Dan saudaraku, itu akan membuat hati kita menjadi semakin gelisah, akan membuat hati kita jadi bimbang, saudara. Tapi saudaraku, dengar, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah senantiasa. Dan saudaraku, hati yang gembira adalah obat. Itu di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau lihat di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudaraku, di dalam hal-hal yang kita hadapi sekarang ini, keadaan yang tidak menentu, saudara, di dalam situasi-situasi yang sepertinya tidak mendukung kita, saudara. Tapi saudaraku, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Bahkan Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22 mencatatkan demikian, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu akan mengeringkan tulang saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi jelas, saudara, hal yang pertama yang kita tetap pegang di dalam hidup kita ini, di dalam keadaan kita sekarang ini, adalah firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, saudaraku, yang kedua, tetaplah berdoa. Di dalam ayat yang ke-17 tadi, saudaraku, firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Saudaraku, selama kita terkurung di rumah ini, selama kita waktu-waktu yang sekarang ini kita di rumah dan tidak tahu apa yang mau dilakukan, saudaraku, dan saudaraku, di dalam keadaan waktu yang tidak menentu, yang membuat kita mungkin semakin gelisah, saudaraku, ada satu hal yang kita perlu lakukan, ada satu perkara yang kita boleh lakukan, saudaraku, yaitu berdoa. Kita harus berdoa. Karena kalau kita tidak berdoa, saudara, keadaan yang sekarang ini, saudaraku, yang tidak menentu ini, saudaraku, akan membuat kita menjadi semakin lemah, saudara.
iman kita menjadi semakin lemah. Iman kita menjadi semakin jauh daripada Tuhan. Kenapa? Karena hati kita, perasaan kita, kita punya visi semakin hilang, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus. Sebab itu, saudaraku, firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Hal yang seperti ini, saudaraku, kadang-kadang kita sudah terlalu biasa dengar, saudara. Orang berkata tetaplah berdoa, tapi hal inilah sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Hal inilah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidup saya dan saudara, supaya kita selalu berbuat. Kita ada banyak waktu untuk berdoa sekarang ini. Ada 14 hari lagi ke depan, kita akan tetap ada di dalam rumah ini kita masing-masing, tanpa ada satupun yang kita mau lakukan, saudaraku. Inilah waktunya untuk kita berdoa lebih banyak lagi, saudara. Kita berdoa lebih sungguh-sungguh lagi. Kita berdoa semakin dekat dengan Tuhan, saudara. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, apakah saudara masih ingat ada satu perumpamaan di dalam Alkitab yang diceritakan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Di dalam firman Tuhan ini, saudaraku, Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan tentang seorang hakim yang tidak adil, saudara. Dan di dalam perumpamaan ini, saudara, ada satu orang perempuan yang meminta kepada hakim ini, saudara. Dan hakim ini tetap menolak untuk menunaikan permintaan perempuan ini. Tapi perempuan ini tidak pernah bosan-bosan untuk meminta. Dan apa yang terjadi akhirnya, saudara? Hakim ini, saudaraku, menunaikan permintaan perempuan ini. Karena dia berpikir daripada dia terus datang, lebih baik aku lakukan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, itulah doa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Di mana kita tidak pernah merasa jemu untuk berdoa. Di mana kita tidak pernah merasa bosan untuk berdoa. Tapi setiap hari, saudaraku, kita berdoa. Apalagi sekarang kita punya waktu yang banyak untuk berdoa, saudara. Inilah waktunya, saudara. Kita harus semakin memperkuat, memperkasa doa kita di hadapan Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal yang ketiga, saudara. Firman Tuhan ini berkata demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sama seperti tadi yang bersukacitalah di dalam setiap waktu. Demikian juga firman Tuhan ini berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Mengucap syukur, bersyukur, berterima kasih, saudara, di dalam segala perkara, di dalam segala hal, saudara. Firman Tuhan ini berkata, di dalam segala hal, garis bawahi, di dalam segala hal, saya dan saudara tetap harus mengucap syukur. Baik atau tidak baik waktunya, kita harus bersyukur. Sama ada saudaraku, diberkati atau tidak diberkati, kita harus tetap bersyukur. Mungkin saudara berkata, oh ini sangat senang untuk mengatakan demikian dan sulit untuk melakukannya. Tapi saudaraku, dengar, ketika saudara tidak mau melakukannya, maka kesulitan saudara akan semakin besar. Kenapa? Sebab pikiran-pikiranmu akan menimbulkan pikiran-pikiran yang negatif. Pikiranmu tidak akan kepada yang positif lagi. Kenapa? Karena engkau tidak bersyukur. Tetapi ketika engkau bersyukur, saudara, maka pikiranmu akan memikirkan hal-hal yang positif. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, mengapa kita bersyukur kepada Tuhan? Karena yang pertama, bersyukur itu adalah kehendak Allah, saudara. Itu sebabnya firman Tuhan tadi berkata, bersyukur, mengucap syukurlah senantiasa di dalam segala hal. Artinya apa? Bersyukur itu adalah kehendak Allah, saudara. Bersyukur itu bukan satu kemahuan kita sahaja, tetapi itulah yang Allah kehendaki. Tuhan Yesus mau saya dan saudara lakukan di dalam kehidupan kita hari-hari ini, saudara. Hal yang kedua, kenapa kita harus bersyukur? Karena ketika mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Saudaraku, dengar, ketika engkau tidak bersyukur, saudara, hatimu akan senantiasa berduka cita. Ketika engkau tidak bersyukur, saudara, hatimu senantiasa dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka hidupmu, saudaraku, tidak akan pernah bahagia. Hidupmu tidak akan pernah bahagia. Dengar, ketika engkau bersyukur, saudara, maka hidupmu akan menjadi
penuh dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena Amsal tadi berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira membuat muka kita berseri-seri, saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang yang mukanya berseri-seri itu tandanya apa? Artinya dia sedang berbahagia, saudara. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kristus, ketika kita bersyukur, hal yang ketika yang terjadi adalah itu akan membuat saudaraku kita memiliki pribadi yang senantiasa positif. Dengar, ketika kita bersyukur, itu akan menjadikan pribadi kita menjadi positif. Pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang positif. Perbuatan kita juga akan menjadi positif. Pengharapan kita tetap teguh di dalam Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28a, saudara. Saya akan bacakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Garis bawahi saudaraku, segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Garis bawahi, mendatangkan kebaikan. Bagi siapa, saudaraku? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, ketika kita, saudaraku, bersukacita, ketika kita, saudaraku, tetap berdoa, dan ketika kita tetap mengucap syukur di dalam segala perkara, kita sedang melakukan perintah Tuhan. Kita sedang melakukan keinginan Tuhan yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup kita ini. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, firman Tuhan tadi di dalam Roma 8 ayat 28a, saudara, dengan jelas berkata, kita tahu sekarang, bukan besok, hari ini, sekarang ini, saudara, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Apapun hal yang kita hadapi hari-hari ini, apapun perkara yang engkau sedang hadapi sekarang ini, dimanapun saudaraku berada saat ini, dimanapun saudara pergi nanti selepas ini, saudara, dengar, firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara yang mengasihi Dia. Jadi mari saudara, sekali lagi, mari belajar untuk tetap bersukacita di dalam hidup kita ini. Mari belajar untuk tetap berdoa senantiasa, saudara. Mari belajar untuk tetap mengucap syukur di dalam segala hal di dalam hidup kita ini. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam hidup kita. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, mari saya akhiri firman Tuhan ini, saudaraku, dengan ini. Ketika kita bersukacita, sukacita seperti apa yang dimaksudkan oleh firman Allah? Di dalam Nehemia pasal yang ke-8 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini adalah hari kudus, jangan kamu bersusah hati. Sukacita saya dan saudara, itu adalah karena Tuhan ada di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Sukacita kita ini adalah karena kita tahu bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, Raja Daud berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-122 ayat yang pertama. Dia berkata demikian, saudaraku. Mazmur 122 ayat yang pertama. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita ke rumah Tuhan. Saudaraku, Raja Daud berkata, aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita ke rumah Tuhan, saudara. Sama seperti kita saat ini, sekalipun kita tidak ada berkumpul di gereja bersama-sama untuk beribadah, tapi dengar, kita tetap bersukacita ketika ada, saudaraku, lihat di dalam WhatsApp, di dalam Facebook,
ada saudaraku panggilan untuk ikut ibadah di dalam online live streaming, saudaraku, dengar, bersukacitalah karena saudaraku itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Sekalipun saudaraku kita terkurung dan tidak bisa beribadah di gereja bersama-sama, tapi kita masih tetap bisa beribadah secara online. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa terjadi di dalam hidup kita, saudaraku. Amin. Tubuh kita mungkin terkurung, saudara, tapi roh kita bebas. Tubuh kita mungkin terkurung, tapi jiwa kita bebas, saudaraku. Dan jiwa kita tetap bebas memuji Tuhan. Jiwa kita, roh kita tetap bebas memuji Tuhan. Dan itu sebabnya, saudaraku, kita harus tetap bersukacita, tetap berdoa, bahkan juga tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Demikian firman Tuhan yang saya bisa kongsikan hari ini. Mari, saudaraku, kita angkat pujian yang tadi sebentar tadi, saudaraku. Hidup kita ini adalah bukti kebesaran bagi Allah. Haleluya, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mari sembah Dia. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, Tuhan, Kau sempurna. Kau sempurna. Amin. Haleluya. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku. Berikan dengan Roh-Mu.
kami menggenapi kebenaran firman. Amin. Ketika kami benar-benar bersuka cita di dalam Engkau Bapa. Ketika hidup kami benar-benar tetap berdoa. Bahkan ketika kami benar-benar tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Kami sebenarnya sedang mengerjakan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami bukan setakat mengerjakan kebenaran firman-Mu Bapa, tapi kami sedang menggenapi firman-Mu Tuhan Yesus. Sebab itu hari ini kami sudah belajar akan ketiga hal ini. Dan kami mau belajar bukan setakat mendengar firman Tuhan ini Bapa, tapi kami juga mau melakukan di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau bukan setakat belajar Tuhan Yesus, tapi kami mau mengaplikasikan firman Tuhan ini di dalam hidup kami Bapa. Sehingga firman Tuhan ini menjadi satu firman Tuhan yang sangat luar biasa bagi kami, yang senantiasa membuat hidup kami kuat di dalam Engkau Bapa, yang membuat hidup kami tetap bersukacita di dalam segala hal, di dalam setiap waktu, di dalam setiap hal, masalah, perkara, persoalan yang kami hadapi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan ini Bapa. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan hari ini. Hamba berdoa biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan akan memeteraikan firman-Mu ini Tuhan Yesus. Amin. Tetap tinggal di dalam hidup kami. Amin. Bahkan mengerjakan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kami. Amin. Membuat kami semakin kuat, membuat kami semakin teguh, membuat hidup kami semakin bergairah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar, yang menonton live streaming ini Tuhan Yesus. Biarlah mereka benar-benar tetap, haleluya, bersukacita. Mereka tetap berdoa. Amin. Mereka tetap, haleluya, mengucap syukur di dalam segala hal. Haleluya. Supaya genaplah firman Tuhan, firman-Mu Tuhan Yesus terjadi di dalam kehidupan mereka, bahkan juga kami semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya, mari bersama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan saya percaya saudaraku diberkati lewat ibadah kita ini saudaraku, ketika kita memuji Tuhan, mengangkat pujian, menyembah Dia, ketika kita juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara pasti, saudaraku diberkati. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, saudaraku minggu depan kita masih ada live streaming lagi di waktu yang sama, jam 3 petang, 3 sore di tempat ini juga. Saudaraku nantikan minggu depan kita akan live streaming bersama. Dan saudaraku saya percaya dimanapun saudara ada saat ini, ketika saudara menonton live streaming ini di rumah saudara masing-masing, dengar dan amati satu hal ini dan ingat baik-baik, jangan keluar dari rumah saudara kalau tidak perlu sangat. Jangan keluar kalau tidak perlu sangat keluar. Dan saudaraku, menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, hanya ada satu orang yang bisa keluar dari rumah kalau ada dalam satu keluarga. Dan saudaraku, itu pun kalau saudara keluar harus keluarnya dengan tujuan yang tertentu, mungkin belanja ke pasar atau hal yang sangat-sangat penting sekali saudara. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, ketika kita ada di rumah, saudaraku tetap jaga kesehatan, minum air yang cukup, dan saudaraku tidur yang cukup. Jangan karena tidak kerja saudara bergadang sampai pagi. Saudaraku dengar, saudaraku tetap jaga kesehatan dan tetap jaga hubungan dengan Tuhan. Itu sebab saudaraku, saya firman Tuhan tadi berkata tetaplah berdoa. Jadi mulai minggu ini, mulai hari Senin, kita akan coba saudaraku untuk FCA USC. Saudaraku, untuk FCA USC, dengar ini pengumuman. FCA USC, setiap ECK FCA USC kami akan berganti-gantian untuk live, sama ada live streaming ataupun dengan rekaman saudaraku dan di share di dalam Facebook ini saudaraku, Facebook FCA USC. Kami akan berganti-gantian, mungkin bukan setiap hari tapi mungkin hari yang berselang, mungkin Isnin, Rabu, dan Jumat saudaraku, untuk kami boleh sharing selama 1,5 jam. Mungkin kita akan menyembah Tuhan dalam 10 menit dan firman Tuhan 10 menit, 15 menit, demikian.
kita akan sharing, kita akan usahakan supaya kita boleh sharing dan saudaraku tetap kuat di dalam Tuhan. Saudaraku ada ibadah bersama saudara. Dan saudaraku ini yang kita akan lakukan ke depannya mulai hari Senin. Jadi nantikan kita akan umumkan di dalam WhatsApp group masing-masing, sama ada di dalam Komsel atau di dalam WhatsApp umum FGA USC kita akan umumkan, dan juga di dalam page FGA USC ini kita akan umumkan jam berapa supaya nanti saudara boleh online lihat live streaming, ataupun kalau itu rekaman saudara boleh lihat juga rekamannya. Jadi itu pengumuman saudara, dan saya kira ibadah kita selesai sampai di sini. Mari kita berdoa bersama-sama untuk menutup ibadah ini. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di dalam ibadah kami yang diberkati ini Tuhan Yesus. Amen. Kami sudah memuji-muji nama-Mu Tuhan. Kami sudah mengagungkan Engkau Bapa, dan juga kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya kami semua diberkati oleh Engkau Tuhan. Lewat puji-pujian kami, lewat pendengaran firman-Mu Tuhan. Kami bukan setakat diberkati oleh Engkau Bapa, tapi kami juga dipulihkan Bapa oleh firman-Mu. Kami dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Dan kami berdoa biarlah setiap kami yang menonton live streaming ini Tuhan diberkati semuanya Bapa. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang menonton live streaming ini saat ini Tuhan. Engkau memberkati mereka semuanya Bapa. Di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati Bapa. Baik yang ada di Malaysia, baik yang ada di Indonesia, baik yang ada di Sabah, di Sarawak, yang menonton saat ini, Tuhan memberkati semuanya Bapa. Berkati keluarga mereka, berkati setiap usaha-usaha mereka, bisnis mereka, Tuhan berkati kehidupan mereka Tuhan Yesus. Cukupkan setiap kebutuhan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah selesai ibadah saat ini, dan kami bersyukur, dan biarlah kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan sukacita daripada Roh Kudus, persekutuan bersama dengan Roh Kudus akan tetap menyertai saya dan saudara sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang bersukacita, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.